Nah, teman-teman, wah saya manggil teman-teman aja ya, teman-teman. Pada malam hari ini sesi yang kedua, saya akan menyampaikan terkait dengan bab materi tentang menghidupi doa, ekaristi, dan sabda. Lalu yang kedua tentang bagaimana saya sebagai seorang Katolik yang tentu saja setelah dibaptis itu saya memiliki konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa kalau kita sudah dibaptis? Konsekuensinya itu terlibat dalam hidup menggereja. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di dalam materi sesi pada malam hari ini nanti sampai jam paling lama sampai jam setengah sembilan ya Mbak Indah. Ya, Atau jam delapan, setengah sembilan. setengah sembilan. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan ini nggak ada ingin apa panitia pasangan suami istri sebelumnya saya pengen ini berdua aja. Terkait dengan materi yang saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan berkeluarga ini kayaknya ada yang senior ya. Oh iya, lebih tua dari saya. Saya baru menikah 2002. Ini berarti berapa? Baru 22 tahun saya menikah. Baru 20. Ada yang lebih senior, mungkin Mbak Indah mungkin ya 25. Oh 25 sudah 25. Nah, dalam perjalanan hidup berkeluarga, keluarga Katolik itu kadang-kadang tidak menyadari bahwa godaan atau apa ya, bisikan-bisikan yang membelokkan kita itu menyelinap masuk ke dalam kerukunan, kebahagiaan keluarga. Nah, godaan-godaan itu misalnya dalam bentuk-bentuk kecil, perkara-perkara kecil, misalnya salah paham, lalu ketidakpercayaan, kecurigaan, lalu ketidaksetiaan. Ini saya tadi malam baru dalam godaan dengan suami saya itu tadi salah paham, hanya kata-kata suara saya agak mengeras gitu ya. Lalu suami saya menangkap bahwa kok ini kok apa senengannya menyuruh. Jadi saya tanya, di dia bilang. Padahal saya tuh intonasi keras itu biasa ya. Tapi suami saya mungkin baru capek lalu jadi salah paham. Lalu sepanjang malam itu suami saya tidur di luar, neng kursi tamu. Nah, saya tidur sendiri. Nah ini kalau tidak segera diselesaikan, waduh, baru terselesaikan tadi waktu saya mau berangkat kerja gitu ya. Turunin. Aku biasa itu nek ngomong kan nganu ya kenceng ya. Oh, tak halus-halus kan. Mang mungkin turunin dia, Pak. Ya boh. Nah, model-model ini godaan-godaan yang kalau tidak segera diselesaikan, teman-teman ini kalau baru-baru aja mau menikah sih dimaafkan ya. Tapi kalau sudah usia 20 tahun ke atas itu, nah mungkin saya ingin mendengar sharing dari pasangan di sebelah kanan saya ini yang sudah 25 tahun satu peristiwa yang apa ya di dalam kehidupan keluarga panjenengan berdua Mbak Indah dan Mas Greg ini. Wah, ini terkenal loh ini Bapak Ibu, teman-teman ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini. Nah, silakan untuk sharing satu pengalaman yang terkait dengan godaan yang muncul dalam perkara-perkara kecil. Karena ini dua-duanya aktivis gereja, jur anaknya kepiye jan ditinggal terus iki godaan loh iki ora dopeni. Silakan Mas, salah satu atau dua-duanya boleh sharing satu peristiwa. Ya monggo, ini peristiwa karena aku soalnya seneng mendadak dari baru digawe-gawe ya ta. Nah, Godaan apa maksudnya ini, Kak? godaan ya godaan-godaan ini dalam hidup berkeluarga eh, terkait dengan perkara-perkara kecil misalnya salah paham atau tidak percayaan, kecurigaan, misalnya Mas Greg ora bali kok isuk ngantek bengi padahal nang gereja nyentuk nang ngene. Silakan Mas Greg. Nah, itu untuk disampaikan. Satu saja. Apa ya? Mungkin karena saking banyaknya jadi lupa, Mbak Ati. Tapi Eh, untuk yang perkara-perkara kecil itu kami sudah memaklumi. omongan lebih Ya, baik. jadi misalnya tadi ini kan sekarang banyak kegiatan di gereja. Kalau Mbak Ati bilang pulangnya sampai malam, bahkan sampai pagi. Oh, apa Ya, gitu ya? tadi malam pulang jam berapa ini sampai saya tidur setengah satu aja belum pulang.
Tapi ya saya sudah biasa itu, jadi Maklum sudah orang. sudah maklum. Kalau untuk usia sekarang, untuk hal-hal yang kecil itu Mm-mm. kayaknya kami sudah Sudah, bisa memaklumi karena sudah oke. berlangsung lama ya. Kalau Ya, dulu mungkin tahun-tahun pertama itu ya banyak ya kejadian-kejadian yang membuat mungkin akhirnya bertengkar dan seterusnya ya. Itu sering, tapi ya semakin lama kan semakin mengenal. Kalau diributkan kayaknya sudah nggak ada gunanya. ya, Jadi ya sudahlah begitu, biar aja gitu. ya. Oke, Begitu, terima Mbak kasih, Adi. Kak Indah. Indonesia. Silakan Mas Greg mungkin menambahi. Ya, ya itu tadi memahami kata lain ya. Ya, Kalau istri saya seperti itu, suami saya seperti itu. Mungkin meneruskan ngomong Yudin kemarin, karena dari awal harus menyadari berbeda, latar belakangnya berbeda. Jadi makin lama ya makin menyesuaikan. Mungkin istri saya kok ya istri itu ya, nah iso suaminya ngomong gitu. Saya biasanya di gereja tenang ngobrol. Kalau merokok di gereja, di rumah tidak merokok. Ya, siang untuk kerja, malam untuk jadi nong orang Farisi, ya. Sama nongkrong. tua-tua Israel. Jadi ya istri saya memaklumi kalau saya Ya, pulang kadang-kadang lebih dari jam 12 malam atau jam 1. Bahkan sampai semalam itu beberapa kali terjadi. Tapi ya udahlah suami saya di sana di gereja. yang penting aman, Mbak. Ya, dulu waktu mungkin usia perkawinan mungkin sekitar 5-10 tahun gitu ya. Ya, Ya ini mungkin juga perkara kecil ya, pergi gitu ya, pergi karena punya kesenangan tertentu. Ini dia dulu aktif sekali di klub mobil. Nah, oh, itu juga dia kalau senang sesuatu itu kadang ekstrim. Jadi kalau pas senang-senangnya bertemu dengan teman-teman satu grup gitu ya ya, kadang paling. lupa rumah, lupa rumah. Kadang ya pergi, sering pergi gitu ya. Waktu itu saya ya kadang ya mangkel gitu ya. Kok pergi-pergi terus gitu ya, Ya, jarang di rumah dan sebagainya. Tapi ya memang begitu, lama-lama ya mengenal memang begitu. Kalau saya komplain malah marah, malah jadi masalah gitu ya. betul. Ya, Ya sudah saya ambil sisi positifnya. Ya kalau dia pergi ya sudah saya di rumah. Kalau malam dia nggak ada ya sudah saya mengerjakan yang lain justru malah tenang gitu kan, nggak ada yang mengganggu gitu. ya, Saya oke. mengerjakan hal-hal yang bisa saya kerjakan gitu ya. Sampai sekarang ya begitu dia mau pulang jam berapa ya ya sudah, apalagi sekarang di gereja ya banyak Mm-mm. aktivitasnya di gereja. Ya sudah saya di rumah ya mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Kalau ngantuk tidur ya. Seperti tadi malam saya tidur dia belum pulang setengah 1. Nggak tahu pulang jam berapa. Pagi-pagi udah ada di sebelah. Ya Oke, baik. seperti Terima itu. kasih Mbak Indah dan Mas Greg. Itu sekilas apa ya, sharing pengalaman bagi apa pasangan yang sudah sekian tahun ya. Kalau baru 1, 2, 3 tahun itu mesti sidik-sidik mesti komplain ya, sidik-sidik komplain. Nah, sekarang bagaimana kita menghidupi apa ya, menghidupi iman kita terkait dengan hidup berkeluarga yang akan kita jalani. Karena tadi Mas Greg mengatakan kita harus menyadari bahwa berbeda, ya, itu harus dipahami. Jadi saya berjodoh itu bukan karena sama, tetapi karena berbeda. Jadi besok jangan kaget ya teman-teman kalau wah bojoku ternyata keset misalnya, ternyata ngentutan, ternyata dan seterusnya. Nah itu harus disadari sejak awal ya. Baik, mari kita lihat. Saya punya film sebentar, sedikit ada film pendek untuk menginspirasi teman-teman bagaimana dalam perjalanan hidup berkeluarga itu ada
Oke, teman-teman sudah ya, singkat dari film tadi ada yang bisa panjenengan sampaikan maksudnya apa? Saya berdiri ya. Ada yang menarik dari film tadi? Oh, enggak. Terima kasih. Ya. Akan saya coba dari cerita yang pendek tadi. Ya. Sebuah kehidupan itu memang butuh perjuangan. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus saja, Mm-mm. semuanya akan dilawat. Tuhan akan menjaga kita. Ya. Walaupun kehidupan itu bergelombang sampai kita jatuh berkali-kali, tapi tangan Tuhan tetap mengangkat kita menjadi lebih baik. Itu aja. Oke. Terima kasih Kakak Yati. Selanjutnya mungkin pasangannya sama ya. Sudah mau omongan tadi. Oh ya. Yuk, pasangan Mbak Ayu dan Mas Bagas. Ini wajib ngomong soalnya ini. Tidak boleh perwakilan. Silakan, apa yang bisa panjenengan petik dari kisah tadi? Seperti yang diomongin sama Bu Yati. Yati Ya. tadi, itu hampir mirip seperti itu tuh, tapi dalam perjalanan itu kita saat mengikuti jalan yang ditentukan oleh Tuhan tuh, mesti kita tuh juga kehilangan apapun dari kita, termasuk tadi kan udah kehilangan pakaiannya, barang-barangnya, Iya, tetapi betul. dia tuh tetap teguh pendirian, oh apakah ini tetap jalanku yang tak pilih, ya tetap maju karena dia udah berteguh pada Tuhan Yesus kan. Ya. Jadi di samping dia kehilangan, tapi di akhirnya dia juga mendapatkan kebahagiaan. Iya. Oke. Ada kehilangan, ada mendapatkan. Ya. Karena teguh dalam iman tadi ya. Silakan Mas. Mas Juni. Muridku ini. Pinter lagi muridku ini. Kalau saya, menurut saya Ya. berserah kepada Tuhan. Berserah. Ya, Oh ya. apapun yang terjadi, asal kita percaya pasti akan mendapat mukjizat yang tidak kita kira. Ya. Oke, terima kasih. Berserah, Mbak Agnes. Tradisi memang hidup itu jalannya penuh rintangan, Iya. Iya. tapi ya kalau mengalir dari mengalir itu kurang tepat, jadi Dari siapa? dari Romo Ari atau Romo Yuyun? Romo Yuyun. jadi memang kita harus jalan terus. Baik, nantinya ya mungkin dari yang kemarin jalannya kerja terus akhirnya Ya, akhirnya sampai ya dan mendapatkan hadiah tadi itu ya. Oke. Mas Febi dan Mbak Febi dan Mas Nando. Sorry. Silakan. Ya, hampir sama sih, Bu. Ya, yang Apapun mana yang itu sama? gelombangnya, Oh, apapun itu cuacanya, mm-mm. apapun itu tetap dijalanin dan berdoa terus pasti hasilnya lebih baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada pengalaman dari murid baptis saya tahun lalu. Ngopo kok kowe pengen jadi Katolik? Lalu ada satu katakumen yang mengatakan jadi Katolik ini sepertinya eh, hidupnya bahagia gitu ya. Loh, jangan salah loh ya. Lalu saya mengatakan bahwa menjadi orang Katolik itu belum tentu bahagia loh ya, belum tentu sukses, semuanya lancar, semuanya mudah. Tidak, saya mengatakan begitu. Lalu menjadi Katolik itu juga sama dengan orang-orang yang lain ya toh. Nah, untuk bisa mengatakan kepada percaya, mujizat, berserah diri, lalu apa tadi? Berjuang ini berserah pada Tuhan. Pokoknya seperti mudah dikatakan tetapi dalam menjalani itu kadang kita itu tidak semudah yang kita lakukan ya. Maka pada hari ini kita akan bersama-sama satu hal yang bisa kita petik, saya mengambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Apa? Bagaimana kita menghidupi doa, ekaristi dan sabda yang kita jalani sampai hari ini ya. Sampai hidup perkawinan saya sampai pada 23 tahun yang lalu.
di awal-awal tahun itu kalau Mbak Indah itu hanya bertengkar-tengkar kecil, kalau saya sempat bandem-bandeman itu namanya itu sandal gitu ya. Karena usianya sama, kebetulan teman Mudika ya. Jadi usia 1, 2 sampai anak saya itu saya guru agama loh ya. Kadang-kadang itu saya itu eh, disadarkan oleh satu kalimat oleh anak saya yang waktu itu masih kecil. Begini, saya kan bertengkar gitu ya. Bu, saya usianya sama, jadi kan lupa ya saya nggak lupa untuk mengendalikan diri. Langsung, lalu anak saya itu mengatakan, bu ibu itu bu yang sabar, bu ibu itu yang mengalah, bu ditutup mulutnya gitu ya. Lalu saat itu saya baru tersadar, wih, kok anak saya bisa mengatakan, apakah saya itu sedahsyat itu yang ngomongnya gitu dengan suami saya. Lalu sampai Bu sudah lah Bu, kali ini ibu yang mengatakan begitu. Nah sejak saat itu saya tuh kalau marah deret gitu, lalu saya yang uh, tersadar oleh perkataan anak saya waktu itu masih TK ya, saya tuh disadarkan oleh seorang anak kecil ya. Wah, padahal saya tuh kalau sudah ngewe-wewe gitu ya, marah itu, bojo saya tambah marah, saya tambah marah itu sandal melayang gitu ya. Sampai sandal melayang itu, anak saya tuh melihat saya kaget, takut gitu ya. Terus baru-baru saja ini barusan gini, kalau uh, materi apa gitu tentang pertengkaran gitu ya. Anak saya tuh masih ingat, pada saya lupa. Bu, saya masih ingat dulu ibu waktu bertengkar itu nganu loh Bu. Aku takut loh. Nah, dia mengatakannya tuh baru saja. Wah, saya khawatir dan takut. Waduh, jangan-jangan anak saya ini luka batin ini terhadap peristiwa yang dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan saya itu bertengkar gitu ya. Saya ingat loh Bu, waktu itu ibu marah-marah, terus bapak juga, terus ibu ibu bandeng sandal bapak juga dijikok, dibalas kayak gitu ya. Anak saya takut, ternyata. Tapi dalam perjalanan sampai kecil itu dia diam saja. Nah baru terkatakan baru kemarin belum saja karena anak saya kan kuliah di ini agama pendidikan agama seperti saya lalu kan ada pertemuan apa gitu baru mengatakannya baru kemarin saya dan baru kaget. Wih, anak saya kok ingat Bu, aku lupa ya nih. Aku ingat Bu. Waduh, ternyata ini tercentral ini terekam ya. Nah, ini maka aduh saya dalam hati, iya Bu, yaudah maafin Ibu ya. Dulu Ibu sih tak suruh minta maaf. Sekarang saya kalau bertengkar saya sadar, saya teringat itu satu perkataan anak saya, Ibu nggak sabar Ibu. Nah, itu yang menjadi kunci saya untuk mengerem saya. Lalu dan suami saya itu jelek. Berkali-kali saya kalau ada kursus saya katakan bahwa saya tidak, halo laki-laki. Suami saya mengatakan dan ini saya lupa. Saya tidak akan pernah memulai untuk meminta maaf. Waduh, cilok ya itu. Nah, itu sudah terjadi kesepakatan pada waktu mau menikah. Besok kalau kita menikah ada satu hal yang ini kejelekan dia gitu, jelek dan dia tahu kalau itu kejelekan. Saya tidak akan memulai untuk minta maaf walaupun dia yang bersalah. Nah, saya lupa. Lalu teringat, oh iya suami saya dulu pernah mengatakan begitu saya sudah marah dulu, lalu dia marah-marah, lalu saya terus tersadar, sorry ya Pak tadi, lalu dia langsung, aku ya minta maaf ya tadi aku yang salah. Dia baru minta maaf kalau saya mendahului minta maaf. Nah ini dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Kalau tidak Mbak Ati nggak bisa ya. Ini betul-betul loh ya ini bagaimana kita saat emosi saat marah itu ego kita yang mendominasi. Nah, kerendahan hati ini perlu apa ya? Perlu ditinggikan. Kalau tidak tamatlah riwayat. Karena setelah saya minta maaf, Pak sorry ya aku tadi gitu. Jadi tapi enggak langsung, saya lerem dulu. Yoi. Terus baru saya maaf ya Pak. Wah, aku juga minta maaf. Aku masih ngeliat lah. Baru dia mengatakan kalau dia yang salah, tetapi tidak mau memulai. Harus saya yang memulai. Itu harus saya tanggung sampai seumur hidup saya. Nah, itu apa ya? Lalu ya fans-fans saja setelah saya menjalani berkali-kali saya minta maaf ya. Ya sudah wong itu suami saya seperti itu mau tak ganti pasti tak ijolke nggak bisa ya toh. Nah, maka hari ini teman-teman kita akan melihat satu kutipan dari kitab suci yang tadi
di awal dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 10 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama, dibunyikan atau gantian ya? Perlengkapan rohani. Gantian ya. Cewek, cowok, mulai dari ayat 10. 1, 2, 3, cewek. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mas, seluruh kamu dapat bertahan melawan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Berkasutkan kerelaan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dari ya terus dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kira-kira ayat mana yang menarik bagi pasangan Mbak Feby dan Mas Nandung? Kata-kata yang mana? Ayat yang mana? Kata-kata yang itu Bu, yang mana? Akhirnya Ayat berapa? hendaklah ayat 10. Ayat 10? Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Ngapa Mbak alasannya? Ini anakku komuni pertama tak ajak begini loh ya. Baca kitab suci, ayat Mas mana yang menarik, mengapa? Karena bagaimanapun kita seperti ya kemarin ada sedikit masalah lah tentang pernikahan itu. Dari gereja sini lempar gereja sana. Di sini kan kami juga bingung mau gimana gitu loh Bu. Lingkungan mana? Saya dari Ganjuran. Oh, dari Ganjuran. Ini dari Murangan, Medari. Oh. Jadi agak sulit karena di Ganjuran kan juga jadwalnya romonya full, makanya di sana romonya nggak ada yang bisa. Terus dilempar di Medari itu di sana ya bolak-balik lah karena belum bisa ketemu Romo sampai tadi baru ketemu Romo. Terus akhirnya Romo menghendaki tapi harus minta lagi surat dari yang Ganjuran. Dari Ganjuran itu kan kita belum ketemu lagi di Ganjuran kan. Kemungkinan besok mau ke Ganjuran. Terus habis itu semoga dari sana ACC dan Romonya juga menghendaki misa di sana. Ya bagaimana kita harus kuat kan Bu, saling menguatkan. Kita juga percaya kalau pasti ada jalan seperti yang di video tadi. Ya. Kita kan pasti ada jalan, bagaimanapun jalannya itu kita harus melewati itu Bu. Ya. Memang harus dilewati. Iya. Supaya mendapatkan hadiah seperti tadi ya. Oke. Ini pasangan kekasih Mbak Yati dan aku pengen dengar suaranya Bapak ini. Kita enak nyanyi bass. Saya mendapat ayat emasnya sebab itu ambillah seluruh perlengkapan Allah. 13 ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tapi semuanya ayat ini sebetulnya menjadi ayat emas juga, Ibu. Jadi pada intinya
Senjata Allah itu kan ada topeng selamatan, Ya, seperti helm ya lah. ya, Bagaimana saya berpikir harus berpikir yang positif gitu loh. Itu paham saya. Terus berbaju sirah kan keadilan gitu loh. Kita harus ya, berlaku adil, berikat ya. tinggalkan kebenaran. Kaki kita berkasut ke tentang Injil, damai sejahtera. Artinya ya kita setiap langkah kita membawa damai sejahtera. Ya terus dikatakan tadi apa? Yang paling penting adalah firman Allah, pedang roh itu. Ya. Pedang ini kan kalau pedang di iman kita kan bermata dua ya, untuk orang lain dan untuk kita. Jadi iman kita apa kenakanlah seluruh pedang roh itu bagi iman kita. Itu andalan kita kepada Yesus, ya, beriman pada Yesus. Ya kurang lebih begitu pemahaman saya. Ini Oke. hampir semua masuk ya. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya pasangan Mas Ayu, Mbak Ayu dan Mas Bagas. Harus membawa satu ayat nanti kalau pulang. Oke. Yang mana Yang Kak? 19. 19. Kai. Yang juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian dan memberikan rahasia Injil. Ya, Jadi rasanya Mas. rasanya dalam sesuatu setiap ngomong, misal ngomong pada pasangan, orang tua atau buat anaknya besok itu tetap dijaga perkataannya biar tidak melukai. Kalau bisa tuh berkata dengan yang baik. Jadi Ya, misal ada masalah atau itu bisa membuat hatinya sakit itu dirahasiakanlah untuk rahasia. Jadi di lisan sih. oh, jangan ada dusta di antara kita loh Mas. Iya, Rahasianya yang mana ini? iya. Yang dirahasiakan yang mana ini? Yang dirahasiakan tuh maksudnya ini masalah kita berdua. Oh, Misal gitu. nanti besok tuh Ah, udah ada anak-anaknya jangan sampai tahu gitu. oh, gitu. Kok Oh iya. kalau misal besok anaknya tanya kok Bapak sama Ibu kenapa kok diem-dieman? Oh nggak apa-apa, baru puasa atau apa gitu lah. Duh. Ah, Jadi ah. biar apa-apa itu Ah. tetap yang benar itu apa jika aku menggak mulutku Ya, dikarenakan perkataan yang benar. ya. Tapi Oke. jika bisa tetap ada memberikan rahasia. Ya, oke. Terima kasih, Mas, Mbak Git. Mas dulu. Kalau saya yang 18 18. Oke. dalam skala doa dan permohonan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, hal-hal kecil, jangan lupa untuk selalu berdoa. Kadang saya sendiri pun kalau mau makan tuh lupa berdoa. Serang oleh soalnya Mas. Iya, Pemenang serampung suara aku. Ya. kadang baru makan, lupa berdoa. Tuh. Makanya yang 18 ini ya ingatan bagi saya Ya, untuk setiap tindakan, setiap doa apa memulai aktivitas jangan lupa berdoa dan sebelum tidur juga berdoa supaya besoknya juga dapat yang lebih baik. Jadi apa kejadian-kejadian yang tidak kita tahu ya semua berjalan dengan baik. Itu aja. oke. Terima kasih. Jangan lupa berdoa ya Mas. Mulai sekolah ini. Selanjutnya kelompok Mbak Agnes dan Mas Awan. Ini Mas Awan bisa ngemeng ya? Halo Mas. Nggih, Bu, sakit, Bu. Aduh, iki Awan nganu to Mbak Emi loh. Iya. Nggih, Ya, Bu. ya. Oh ya. Oke, ayat mana yang menarik? 11, Bu. 11. 11. Ya. Oke. 11 10 sih, Bu, sebenarnya. Jadi satu kesatuan 11 sampai 12 ini. 11 sampai 12. Oke. Ya. Alasannya Mas. Jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi senjata Allah itu sebenarnya ya diri kita sendiri. Jadi kita harus pakai semua yang ada dari kita sendiri untuk memperjuangkan eh, apa ya yang selama ini kita hidupi gitu. Saya selama kita jalan selama hidup ini dan itu juga harus di eh, apa namanya di tetap dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi apabila kita di hidup kita juga tetap harus mengingat itu juga Tuhan Yesus ada dalam hidup kita itu. Gitu Ibu.
Oke, terima kasih Mas Awan. Baik, teman-teman, sekarang kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus terkait dengan apa yang sudah panjenengan sharingkan tadi. Wes bener saja nih cepet terus bali gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghidupi sabda? Yang pertama itu adalah selalu setia di dalam Allah. Terus medun, Mbak. Terus. Nah, ini. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menghidupi sabda? Yang pertama itu selalu setia di dalam Allah. Tadi sudah ada di dalam Efesus bab 6 ayat 14. Berikat pinggangkan kebenaran. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Wayan. Dari Bali ya, Pak? Oh iya. Terus tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari padamu. Teman-teman pernah mendengar Yesus dicobai di padang gurun ya. 3 kali dicobai lalu tidak mental gitu ya. Setannya juga tidak menyerah begitu saja. Di dalam ayat terakhir itu dikatakan tunggu nanti waktu yang akan tepat aku akan datang lagi. Seperti dalam perjalanan hidup kita, godaan lewat. Tapi setan itu tetap terus akan menggoda sepanjang kita masih bernafas, akan menunggu saat-saat yang tepat setan itu masuk ya. Entah itu apa godaannya. Seperti saya ini godaannya itu ini sumbu pendek saya itu. Saya menyadari kalau saya itu sumbu pendek gitu ya. Wah, kalau sudah marah gitu tak luapan dulu, baru hening, baru menyadari. Oh, untung saya itu tipenya mudah memaafkan. Jadi begitu marah-marah, ber gitu, lalu sorry ya Pak. Nah, begitu dia mau masih sakit hati terserah. Yang penting saya sorry ya Pak gitu ya. Lalu dia memaafkan. Nah, yang penting gitu. Lalu bila kita setia kepada Allah, tidak jatuh maka relasi kita dengan Allah tetap terjaga dan kita tetap berada dalam lingkaran kuasa Allah sehingga kita akan selalu mampu melawan tipu daya setan. Tadi sudah dikatakan ada yang mengatakan bahwa kalau kita itu selalu berada dalam gendongan Tuhan seperti dalam film pendek tadi bahwa wes Tuhan aku manut karo panjenengan walaupun banyak kerikil-kerikilnya. Lalu mesti banyak pengorbanan ya. Tadi semuanya habis tadi ya. Payungnya hilang, jas hujannya hilang, sangunya hilang, bahkan sudah tidak membawa apa-apa, tetapi dia tetap bertahan. Seperti dalam kitab Ayub itu ya. Ayub itu bagaimana dia sungguh setia dan taat pada Allah, tetapi hidupnya kok, hidupnya tuh kasihan loh Ayub itu. Saya yang kok iso ya Ayub itu masih setia kepada Tuhan. Tetap dia setia kepada Tuhan. Lalu endingnya dikatakan bahwa Ayub ditambahkan, dilipat gandakan itu, tapi hadiah-hadiah yang tadi dalam film tadi ya. Tetapi itu sulit loh, Mas Mbak, untuk setia dalam Tuhan itu sulit ya. Mungkin awal dewe marah gitu soal sabar, nah, mesti kita marah duluan ya toh. Itu sulit, penuh perjuangan seperti dalam film tadi. Lalu yang kedua itu gunakan perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh tadi. Itu artinya apa? Artinya itu mengimani bahwa kuasa Allah mampu mengalahkan jahat. Kalau kita itu sudah setia pada Allah, walaupun kehilangan banyak, tetapi kita tetap dalam kuasa Allah ya. Lalu membaca firman, semakin menguatkan iman kita terhadap Allah. Ini juga sulit loh ya. Teman-teman siapa yang setiap hari membaca kitab suci? Mustio. Ada. Nih, mantap. Ikut galemnya pun Pak. Dari kata. Hah? Kata. Ya. Kata itu. Pangkalan. Oh, itu Pangkalan. Datanglah ke sini setiap hari Senin 6:30 dengan Rohmo Yuyun. Tadi udah mengatakannya. Itu ada sekolah kitab suci kalau panjenengan suka ya. Itu bagus ya. Saya Sinau Kitab Suci ya. Sinau Kitab Suci bersama Romo Yuyun setiap Senin jam 5 sampai 6:30. Bagus itu. Kami pakai buku ruah itu. Pakai apa? Buku ruah. Buku ruah. Bacaan harian. Oh, ini mengupas tuntas tuh yang Romo Yuyun mengupas itu mulai dari kejadian kita sudah sampai apa ya? Dari mulai kejadian nanti sampai diteruskan semoga agak lama Romo di sini. sehingga katam gitu ya, selesai. Lalu selanjutnya yang kedua adalah menghidupi doa. Nah, ini teman-teman menghidupi doa, tekun dalam doa. Doa ini adalah apa tuh artinya berdoa? Berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan ya. Jadi semakin sering berdoa itu semakin intim kita hubungannya dengan Tuhan. Seperti panjenengan nanti suami istri semakin intim itu
perlu ada relasi juga atau ngomong-ngomong, mungkin ya ora tau ngomong-ngomongan, ora tau ketemu, intim itu enggak mungkin ya. Maka kalau kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan, tidak pernah berdoa, ya enggak mungkin kita akan intim dengan Tuhan. Nah, berdoa itu harus di dalam roh, bukan hanya dalam mulut. Nah, dalam mulut ya apal ya. Kemalam-malam penurama Tuhan apal lutani, apal. Tetapi bagaimana kita berdoa itu bukan hanya dalam mulut tetapi harus di dalam roh. Lalu bagaimana besok kalau kalian berkeluarga itu doa bersama keluarga. Ini saya berikan PR untuk anak-anak komuni pertama itu buatlah video berdoa bersama mama papamu. Nah, salah satu usaha menjalin relasi dengan Tuhan dalam satu keluarga itu penting. Ada kasus di lingkungan dengar ya Mbak Indah itu anak SMP yang bunuh diri itu ya. Itu bagaimana kok bisa anak SMP itu mengalami apa ya kok cepet gitu ya. Jangan-jangan loh kan jangan-jangan itu di dalam keluarga itu tidak terjalin relasi hubungan yang baik antara anak dengan ibu, antara anak dengan bapak, antara anak dengan bapak dan ibu. Itu penting dan itu pelajaran bagi teman-teman semua ya. Berapa tahun yang lalu ada di lingkungan Cafelis juga itu ada juga anak SMA juga bunuh diri anak putrane Pak Andi itu karena dia katanya kesepian, nggak ada yang diajak untuk ngomong. Bayangkan kan kasihan ya teman-teman ini saya waktu mendengar itu wah ini harus disampaikan di kursus perkawinan supaya apa sejak dini jalinlah relasi dengan anak-anak supaya anak-anak tidak mengalami seperti yang terjadi di lingkungan Savirus ada loh kan katanya itu karena kesepian lalu ada lagi sudah agak lama itu karena putus dengan tidak disetujui pacaran tidak disetujui dengan dia laki-laki tidak disetujui pacaran lalu tidak disetujui oleh orang tuanya lah bunuh diri. Nah kalau itu terjalin dengan baik antara anak dan orang tua tidak akan terjadi seperti itu. Anak saya itu kan pacaran lalu saya mengatakan piye Bu kalau kamu pacaran kamu siap untuk putus loh ya dan putus itu sakit loh ya putus itu sakit hati loh ya kalau aku melihat kamu sakit hati putus terus kamu sakit hati ngelukro banget itu nggak usah pacaran karena menurut ibu pacaran itu adalah siap untuk putus siap untuk sakit hati nah, terus sudah saya berikan sejak awal itu lalu selanjutnya untuk Nah, itu dalam doa, dalam keluarga, tadi saya sampaikan ya, mempererat persatuan batin itu penting ya. Jadi orang mau sekedar berdoa. Kapan kalian berdoa bersama orang tua? Lewat HP. Wah, lewat HP. Iya. Doa pagi, ya asik. Doa pagi. Dulu waktu dengan orang tua atau dengan pacarnya sudah mulai doa bersama? Kita. Sudah. Kapan? Kalian doa bersama kapan? Bulan lalu. Karena sama pacarnya bukan sama. Oh iya, oke. Pernah nggak doa bersama? Belum pernah. Wah. Oh siap, boleh silakan. Aja diangkat Pak, kok nggak ngomong begini. Oh ketika ziarah doa bersama, oke. Bisa kalau punya anak, silakan untuk ya berdoa bersama. Mempererat persatuan batin, ikatan batin antara anak dan orang tua itu penting. Terus mengikuti Ekaristi. Nah ini puncak dari kehidupan orang Kristiani itu adalah perayaan Ekaristi. Ya, jadi sesering mungkinlah mengikuti perayaan Ekaristi. Saya punya anak murid komuni pertama itu lucu banget. Saya mengatakan sesering mungkinlah mengikuti Ekaristi. Setu sore mangkat misa, minggu besok mangkat misa, minta tanda tangan Romo Yun. Romo Yun itu sampai heran. Loh, ini kemarin kamu sudah kata Bu Ati itu sesering mungkin mengikuti ya gantri. Nah, jadi bagus ya, nggak apa-apa itu kan anak kecil ya. Jadi dengan keluguannya itu sesering mungkin mengikuti Ekaristi. Lalu setu sore mangkat, minggu sore mangkat gitu ya. Ibu elah tobat mama ngeterke. Selanjutnya
memaknai doa Ekaristi dan sabda. Nah, itu silakan dibaca. Berdoa adalah berbicara pada Tuhan, membaca sabda itu mendengarkan, mengikuti Ekaristi itu menyambut Tuhan hadir dalam diri kita karena yang kita sambut adalah tubuh dan darah Kristus. Lalu doa Ekaristi dan sabda sudah menjadi kebutuhan setiap anggota keluarga agar menjadi benteng yang kuat dari si jahat. Gitu ya. Jadi sesering mungkinlah untuk berdoa. Untuk bab 10 selesai, bagaimana kita apa seintim mungkin menjalin relasi dengan Tuhan lewat doa dan lewat Ekaristi dan juga lewat sabda ya. Dengan saya baca kitab suci itu kalau ngajar ya. Kalau nggak pas ngajar itu ya saya lupa ya baca kitab suci. Atau dikirimi doa, itu kiriman harian itu ya. Nah, itu baru saya baca. Tapi saya lumayan ya menjadi guru agama itu mesti baca kitab suci setiap hari karena mulang. Karena ngajar. Coba kalau nggak ngajar kan nggak pernah baca kitab suci. Begitu tentang menghidupi doa, Ekaristi dan sabda. Lalu selanjutnya kita akan melihat tentang gereja dan keterlibatanku. Teman-teman, arti gereja itu apa ya? Jemaat. Jemaat yang bagaimana, Pak? Yes, ya. Kumpulan ini pasangan serasi telan ini jemaat yang pada Yesus kono kumpulan ya. Gereja adalah sekutuan, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Neng pasar kayak duduk disebut gereja karena tidak semua orang percaya pada Kristus. Nah, gereja itu ada yang menyampaikan tempat untuk berdoa, tempat untuk tetapi yang lebih lebih dalam teologis itu artinya bahwa gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kita sebagai anggota gereja dan sudah dibaptis, sinten sing sudah dibaptis angkat tangan, orang angkat kaki. Sampun dibaptis sedaya nggih? Kayak OTW. Nah, konsekuensinya apa orang yang sudah dibaptis? Konsekuensi orang yang sudah dibaptis adalah terlibat dalam hidup menggereja. Ora iso berbaptis, lalu atau besok setelah menerima sakramen perkawinan, renguk-renguk nunggu keberuntungan penting urip ya ta, penting esok tangi, belat, turu, tetangga mau ngapain terserah, enggak begitu ya. Jadi ada dasarnya mengapa kita itu terlibat dalam hidup menggereja. Yang pertama dari Injil Yohanes bab 22 ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi ini bukan pilihan. Nek selo, nek gelem, nek lagi penak awake lah melayani. Bukan, ini bukan pilihan tetapi ini utusan. Kita itu diutus langsung oleh Yesus seperti Yesus diutus oleh Bapaknya. Itu dalam Yohanes, bukan dari saya loh ya. Lalu yang kedua dari Injil Matius, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada yang lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini juga utusan kita untuk menerangi orang lain, ya. Lalu yang ketiga, dasar yang ketiga, kamu adalah terang dunia. Kota yang aduh nggak ketok ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan akan memuliakan Bapamu di surga. Jadi kalau kita itu berbuat baik itu jangan disembunyikan, tetapi diketok-ketokkan. Bukan berarti untungan ya, tetapi diketokkan dalam arti itu supaya dilihat orang bahwa melihat kamu itu melihat Allah gitu loh ya. Dan kita itu diciptakan secitra dengan Allah ya. Jadi manusia itu ciptaan Allah yang paling istimewa, paling sempurna. Mengapa? Karena manusia memiliki roh, memiliki akal budi, memiliki hati nurani. Nah, maka manusia itu karena diciptakan secerita dengan Allah, maka hidup kita itu harus memiliki sifat-sifat seperti Allah. Nek sifat-sifat seperti Allah itu koyong apa ya, Mas? Misalnya kasih, sabar,
Maha pengampun, orang omelan kayak aku gini gitu, orang sungguh pendek ini ya, memaafkan, ya toh. Nah itu model-model sifat-sifat seperti Allah. Rasa-rasanya hari ini kita apa ya? Oh iya ya, kita saya itu ciptaan Allah, secitra dengan Allah. Maka kita harus memiliki sifat-sifat seperti Allah. Nah, sifat-sifat seperti Allah silakan didefinisikan masing-masing. Orang mungkin Allah itu ngomelan gitu, marah gitu, apa lagi menghujat, menghakimi kan enggak mungkin Allah seperti itu. Lalu selanjutnya, nah sudah tadi gereja, wah ini itu enggak usah ya, bahwa untuk pengertian saja bahwa gereja itu ada pengurusnya ini salah satu pengurus menjadi bendahara Dewan Paroki ya toh. Nah, paroki itu apa? Ada PGPM, lalu ada paroki, lalu ada wilayah di bawahnya, lalu ada lingkungan, lalu ada kelompok-kelompok, kelompok ini doa-doa itu ya Legio Maria, lalu macam-macam itu kelompok. Nah, ikutlah salah satu kelompok-kelompok yang panjenengan itu kira-kira itu ini adalah style saya gitu ya. Saya pintar nyanyi, ini sepertinya pintar nyanyi. Coba Mbak. Oh, enggak. Nah, kita ini alto nyanyi. Lalu selanjutnya teman-teman di dalam apa ini Keuskupan Agung Semarang itu rencana memiliki visi dan misi dalam jangka yang panjang ya. Cita-cita itu mulai dari 2016 Pak ya. Sampai 2016 sampai 2035 ke depan itu tujuannya ini. Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang terwujudnya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan beriman. Ini jadi gereja Kim berjalan iki orang muaton jalan, tetapi ada visi misinya, ada sesuatu yang dituju. Nah, tujuannya apa ini? Istilah sejahtera maksudnya apa? Sejahtera itu terpenuhi kebutuhan pokok hidup manusia, sandang pangan, pendidikan dan kesehatan. Jadi tujuan hidup berkeluarga besok panjenengan itu adalah ini apa terpenuhinya papan, pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan satu keluarga, Bapak, Ibu dan anak. Jangan lupa anaknya diopeni ya toh. Jangan ditelantarkan. Lalu menjadi manusia yang bermartabat. Bermartabat itu memiliki harga diri, memiliki apa ini harga diri, akhlak atau moral yang mulia. Karena secitra dengan Allah tadi loh ya, akhlak. Lalu beriman itu memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kalau orang itu hubungan yang intim dengan Allah, pasti berbuah. Buahnya itu nampak. Orang bahagia itu nampak. Orang baik itu nampak. Ketok saka aurane, saka mripate ya toh, saka prejengane. Prejengane ini bahasa Indonesia apa coba? Dari stylenya tuh nampak gitu ya, orang bahagia, orang baik hati gitu ya, itu akan nampak. Coba nek saya ini nampak baik hati enggak? Akan nampak. Nah, dari tahun 2016 sampai 35 itu di Ponro-Ponro 5 tahunan. Ini tujuannya. Nah, dalam 5 tahunan itu dipecah-pecah lagi menjadi tahunan. Tahun 2025 ini Keuskupan Agung Semarang memiliki tujuan bahwa kita itu menjadi umat yang semakin Katolik dan semakin apostolik. Kenapa nggak artinya nggih? Iya, jadi kita itu semakin Katolik, terus doa gereja, doa harian, litani, doa rosario, terus buku-buku sing ngandel-ngandel kae wis diwaca kabeh, wis ngerti tentang kekatolikan. Katam. Nah, dari kekatolikan yang panjenengan punya itu harus keluar, harus nampak, harus ini berbuah apostolik, apostolik merasul artinya ya, merasul artinya bahwa kita itu yo Katolik, yo ini
nampak dalam tindakan-tindakan nyata. Jadi orang mau ning gereja segep, rosario nganti licin ya toh. Misa harian, ono misa mesti teko. Neng kelakuane kelakuannya tidak mencerminkan dia sebagai orang Katolik, percuma. Nah, karena ini sebagai tahun ini gereja itu ini ini tema besar dalam Keuskupan Agung Semarang. Jadi ini sorongan loh ya, Keuskupan Agung Semarang loh ya, bahwa kita itu menjadi umat yang semakin Katolik, semakin apostolik. Jadi kita itu menghidupi doa, menghidupi ekaristi, menghidupi sing pokoknya sing suci-suci kuwi mau tentang kekatolikan, dan harus ada hasilnya. Jadi berbuah. Nah, itu yang ada yang terkait dengan tema-tema di dalam Keuskupan Agung Semarang. Selanjutnya, Mbak. Nah, teman-teman, keterlibatanku apa? Nah, besok panjenengan akan membentuk suatu keluarga yang indah, yang itu adalah keluargamu itu disebut dengan gereja mini, ya, gereja kecil. Tadi ada keuskupan, lalu ada paroki, ada wilayah, ada lingkungan. Lalu yang paling kecil itu adalah keluarga. Nah, keluarga itu adalah gereja mini yang harus terlibat dalam kehidupan menggereja agar gereja itu menjadi hidup. Gereja bisa seperti ini karena dari keluarga-keluarga itu. Nah, gitu ya. Nah, ajaran gereja tentang keterlibatan itu ada di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 783. Apa yang dikatakan di dalam itu adalah Yesus Kristus diurapi oleh Bapa dan Roh Kudus dan dijadikan imam, nabi, dan raja. Seluruh umat Allah mengambil bagian. Seluruh umat Allah mengambil bagian. Isone parkir ya ora apa-apa, sapa sing seneng parkir. Sampai Mas Awan ki ya sukanya parkir dulu ya Mas. Ngalamun nih. Dia parkir, seneng banget nek parkir ya toh. Nah. Lalu jelas sekali ajarannya bahwa keterlibatan dalam menggereja adalah kewajiban setiap umat Allah. Wajib hukumnya teman-teman, ora nek selo, ora nek gelem, ora nek lagi pena awake. Tetapi ini adalah kewajiban. Walaupun saya tuh digoda sama bojoku gitu ya. Kalau saya pulang rapat sampai jam 11 gitu ya. Ora turu gereja, Bu. Waduh, turu gereja ora nonggone, Pak. Jadi terus ada tuh Bapak Wakil Ketua Dewan Paroki Pak Budi itu ya. Sesuk tak gawe ke kamar yang cedak kandang pitik mari. Nah, kalau saya tuh sebenarnya rapatnya tuh sebentar. Ngemeng-ngemengnya itu loh yang bikin lama itu ya. Ketemu dengan teman-teman ya bikin ngobrol ke sana. Lalu pulang sampai jam 11 gitu ya. Terus saya pulang itu, Pak, dia masih lihat TV gitu. Tapi dia sudah tahu karena saya terlibat aktif itu sejak masih muda. Dan saya itu ditaksir oleh para ibu-ibu yang pengen menjadi mantu, saya banyak loh ya. dulu Pak, salah satunya ya sekarang yang menjadi suami saya karena satu lingkungan ya. Jadi Penggo lumayan nggak mudik ya. Nah, banyak ibu-ibu yang suka naksir dengan saya pengen jadi mantunya itu banyak. Karena saya, ini bukan sombong ya, keterlibatan saya itu sejak dini gitu ya. Oh, dari guru sekolah minggu, lalu naik pangkat, jadi seksi konsumsi, asah-asah gitu ya. Lalu terus sampai akhirnya kalau di dinas pendidikan itu saya kepala bidang pendidikan dasar gitu untuk tunjangan akeh gitu ya. Dan di sini saya sekarang menjadi kepala bidang pewartaan dan evangelisasi, keren ya namanya ya. Upahnya besar di surga. Lalu bagaimana keterlibatan menjadi pasangan suami istri? Besok anggar bojone arep metu kur, tas akur Bu. Saya muni ngono andake aku ya, Mbak. Bagaimana keterlibatan pasangan setelah calon suami istri resmi menjadi keluarga baru atau gereja mini harus terlibat aktif dalam kehidupan menggereja sebagai rasa syukur atas belas kasih Allah sebagai bukti ketaatan menjalankan tugas perutusan. Jadi anak saya itu, saya juga agak takut jangan-jangan anak saya itu karena suami saya itu mangkel sakit hati dengan ayahnya karena ayahnya itu dulu
ini katekis katekis yang itu apa mendampingi calon baptis terutama. Gereja ini kan tapi sama zaman dulu itu hanya 4 lingkungan ya. Bapak mertua saya itu naik sepeda sampai Jalan Wonosari Bablas Ngetan itu ya. Lah itu mendak sore itu mesti menghilang bapaknya itu. Tidak sempat ini menyapa dengan anak-anaknya. Aku tuh sakit hati loh bapakku. Wah, nggak sore mesti orang pulang baptis gitu. Beh, berarti kok sakit hati aku Pak. Otomatis ya. Saya pergi-pergi. Berarti sakit hati dengan saya karena saya itu 11-12 loh dengan bapakmu. Nggak bisa menjawab yang meneng. Nah, kadang-kadang kita punya ini apa ya tantangannya justru di dalam keluarga. Nah, saya takut anak saya itu juga mengalami seperti bapak jangan-jangan sakit hati dengan saya karena kalau saya sedang nanggung rapat itu, Bu Rano Lawuh gitu, WA baik gitu. Apa menjawab orang Romo misalnya gitu. Terus tak bilang, Bu Rano Lawuh, GoFood, nanti pulang tak ijoli. Haleluya puji Tuhan seneng banget ya toh. Aku pulang-pulang ijoli 75.000 gitu ya karena GoFood untuk berdua gitu ya anak saya 2 orang. Nah itu seneng saya pergi karena mesti GoFood gitu ya. Lalu takut juga wah jangan-jangan anak saya juga sakit hati. Tapi enggak ternyata anak saya itu Bu jadi prodiakon. Weh kok saya sudah jadi prodiakon kok ibu enggak di rumah loh ya. Soalnya kok tiba-tiba ada orang mati setengah malam itu setengah malam dini hari ibu harus pergi loh ya prodiakon ya itu ya nggak apa-apa gitu. Terus saya dari perkataan itu berarti orang sakit hati gitu. Nah itu anak saya yang mengatakan Bu sabar waktu saya bertengkar itu. Nah itu yang ini yang sekarang menjadi senjata saya itu adalah perkataan dari anak saya Bu sabar gitu. Tadi malam waktu bertengkar itu anak saya nggak ada tapi di kamar Netflix-an itu jadi nggak dengar. Terus Bapak mana Bu? Ronda, saya bilang gitu. Padahal nggak teman terus pergi. Terus saya lihat film santai saja. Setelah itu saya tidur, saya ngelilir 1:30. Saya diem aja terus saya langsung tidur lagi. Saya selesaikan besok pagi saja. Nah itu anak saya yang menjadi senjata. Aktiflah ya. Bila keluarga aktif terlibat, lingkungan menjadi hidup, wilayah menjadi hidup, paroki menjadi hidup. Siapa yang mau menghidupi kalau bukan kita? Enggak mungkin kan orang lain menghidupi. Kita kabeh neng di rumah, dekem neng sentrong ya toh. Tiba keluarlah dalam sentrong. Sentrong itu kamar ya. Nah, beraktiflah. Besok Mbak Gita tak enteni ke aktif. Iki soalnya juga murid saya toh, jadi saya bisa marah-marah sama dia nek misalnya ada pengalaman tuh, Bu, aku masih aktif gitu ya murid saya seneng kayak gitu. Bu, sekarang malah jadi aktif juga jadi TP kitab suci. Bu, seneng Bu aku aktif. Wah, sangat suka. Selanjutnya, nah ini yang bisa panjenengan ikuti. Silahkan dibaca. Keterlibatan dalam peribadatan, mengikuti perayaan iman, Ekaristi, mingguan, hari raya, lalu harian itu kalau bagus mengikuti misa Jumat pertama menjadi anggota kelompok devosi Legio Maria atau apapun ya. Lalu menjadi petugas liturgi dan tata laksana. Ini suaranya Bapak ini bagus loh ini. Besok jadi paduan suara ini. Jadi lektor, tapi sayangnya lektor expired. Kalau di sini sampai usia 50 ya kemarin rekrutmen yang baru. 45. Waduh, padahal suaranya bagus loh. Ikut kur saja Pak, kur lingkungan dan wilayah. Lalu selanjutnya keterlibatan dalam pewartaan. Ini kayak saya ini menjadi katekis, menjadi pemandu lingkungan ya toh. Lalu mendampingi sekolah minggu. Mendampingi sekolah minggu besok ini kayaknya mendampingi sekolah minggu. Lalu keterlibatan dalam pelayanan, menjadi pengurus ya seperti Bu Indah menjadi bendahara, menjadi TP-TP apapun yang bisa kalian kerjakan ya untuk terlibat. Lalu selanjutnya keterlibatan dalam paguyuban aktif. Ngomong-ngomong ini sudah terlibat belum kok ini sebelum lanjut nih Bang. Sudah terlibat aktif dalam hidup menggereja? Orang muni dulu saya pernah saiki saya tak ada ini. Sudah apa belum? Yuk kamu jangan tanya dia. Sudah nenggon apa Mas?
Apa? OMK. Oh, jadi OMK. Pendampingnya atau OMK-nya? Selain itu OMK, usaha menikah lain itu. OMK itu usia 16 sampai 35 belum menikah. Besar menikah toh? Ganti ganti jabatan. Pendamping opo gitu ya. Wes punya niat harus diniatkan. Utuh bawa ini. Weh, Mbak, pendamping. Oh, lingkungan diki mau ngajuran ya. Wah, nek neng pringgolan tak tak rekod lah sekali itu soalnya bidangku. OMK aja sih. Oh, jadi UMK. Sekarang besok sudah nggak UMK loh ya, karena mau menikah ganti profesi. Ya, ya. Ganti Mas. Belum. Wah, tadi bapaknya belum. Belas Mas. Iya. Besok ya. Ini sudah ada banyak yang saya tawarkan untuk terlibat di mana. Mbak Gita kayak urung ya. Gedeng. Wah, kalau nemang urung apa iki piye iki? Ibu iki tok enak iki pendoane iki tok iki. Supaya orane ketok. Oh, bendahara lingkungan. B. Saya berapa? Suci. Ya ampun, maaf. Aduh, ya ampun, Bapak Rudiakon yang ngapunten. Mohon dimaafkan. Aduh, ternyata berhadapan dengan Rudiakon, orang suci dia. Next, selanjutnya bla bla bla. Sepertinya sudah. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan menghidupi doa, Ekaristi, lalu yang bab selanjutnya adalah gereja dan keterlibatanku. Bagaimana ini wajib. Besok badati manten harus terlibat aktif dalam kehidupan menggereja karena ini adalah utusan, bukan pilihan, tetapi utusan. Kamu semua diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Ya, tanya Pak Prodi ya kalau mboten percaya. Nggih Pak, nggih, terus yang ini nggih Pak. Gitu? Oke, terus ya harus terlibat aktif. Isone parkir, melu parkir di mana orang mau menunggu ning sentong ning jero mah enake ya toh. Kamu itu sudah diberi banyak oleh Tuhan. Keselamatan terutama. Kok arep dekem ning jero sentong. Harus terlibat aktif ya toh. Jadi apapun ya, jadi apapun mari kita keluar menunjukkan terang kita, menunjukkan ini apa terang dan garam dunia yang dikatakan di awal tadi. Begitu dari saya, terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya kalau ngomong begini ya, jadi mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan ke... Ya, terima kasih Mbak Ati yang memaparkan materinya dengan sangat antusias ya. Ini sebenarnya masih ada waktu 10 menit, Mbak Ati. Apakah membuka kesempatan saya buka bertanya? Ini katanya sudah suci-suci. Apalagi ada Pak Prodiakon. Silakan bertanya. Waduh. Silakan untuk masukkan saja. Siap. Dalam keterlibatan kita menggereja, itu bagi saya kita harus punya pandangan apa yang dapat saya berikan untuk gereja. Ya. Bukan apa yang gereja berikan untuk saya, bukan ya. begitu. Tapi pandangan kita harus apa yang dapat saya berikan untuk gereja. Ya. Itu memotivasi kita untuk ikut terlibat dalam kegiatan gereja. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Terus mengenai hubungan keluarga, suami istri, biasanya yang imam itu kan suami ya. Sebagai imam itu suami. Yang memimpin doa ya suami. Tapi sering yang menjadi korban itu adalah istri. Seperti Bu Ati itu mengalami lempar sandal dari suaminya ya. Jadi saya memahami gini, ketika kamu dianiaya oleh suami kamu, di KDRT lah katanya KDRT, jangan cepat-cepat lapor polisi, tapi lapor Tuhan. Jadi dalam arti kita berdoa, Tuhan, dengan saya dilempar sandal oleh suami saya bersedia dilempar sandal, tapi dengan maksud bahwa saya berbuat ini untuk berbuat silih, supaya suami saya menjadi imam yang baik. Nah itu lapornya kurang lebih begitu imam saya. Gitu. Tapi kadang-kadang suami istri ketika di KDRT, istri langsung lapor polisi, kan lapor saudaranya, biasanya begitu. Kita harus cepat dalam doa, lapor Tuhan gitu. Itu imam saya. Terima kasih. Ya ampun. Oke, sepakat Pak. Jadi selain dasar teologisnya itu kita itu diutus, jadi ada dasar lain dari Pak Prodiakon mengatakan bahwa
Apa yang bisa saya berikan untuk gereja itu menjadi dasar kita terlibat. Orang mau nomporok, tetapi kita berikan apa yang sudah. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Rudiatron. Lalu yang kedua, tadi disampaikan bahwa eh, hubungan suami istri ya, eh, saya tidak ada kepikiran untuk lapor polisi Pak Eman-Eman yo, ganteng ya bojoku ini. Betul seperti yang dikatakan Pak Rudiatron bahwa apa serahkan, eh, laporkan pada Tuhan. Lalu tadi saya misa pagi Pak, sudah saya laporkan. Bojoku ngeyel, apa aku ya saya ngeyel. Tuhan, lagi lembutkan hati suamiku. Nah, begitu saya pulang itu, terus lembut itu lalu mengeluh saya gitu ya. Nah, lalu saya dalam hati, saya baru, Pak, mambengi kowe neng dia gitu. Lalu dia mengeluh saya gitu. Ya ampun, ternyata doa saya dikabulkan. Polisinya Pak, itu adalah Tuhan sendiri ya. Di pagi saya, itu saya doakan Pak. Manu kepala bidang kekuasaan. Katekes ya toh. Nah, itu terima kasih atas peneguhannya. Ada yang lain mungkin bisa meneguhkan satu sama lain. Ini bukan anu ya, antara guru dan murid, tetapi kita ini seusia, seusia, setara. Ada yang ingin disampaikan, Mas? Kayaknya dari matanya mau ngomong sesuatu ini. Pak, tunggu Mas. Ngomonglah. Oh cukup. Yang sebelah sana cukup, Mbak. Yang di Zoom? Oh, ada yang di sini lupa aku. Mas Awan. Nek Mas Awan, Mas Awan mana ya? Ada Mas Awan, Mbak Angela, Oh, dan ya Mas ampun ada Mbak Singgi. Angela. Mohon disampaikan satu kalimat untuk peneguhan Mas Awan, Mbak Angela, silakan. Mas, Singgi sama Mas woi. Singgi. Gitu, Bu. Ya, Eh, Mungkin kalau yang dari tadi kita bicarakan ya, saya mengambil kesimpulan itu eh, apapun yang akan kita kerjakan besok dalam kehidupan keluarga, kita harus selalu menyertakan Tuhan dan kita juga harus terlibat di dalam gereja itu sendiri. Begitu, Bu. oke, terima kasih. Itu Mas siapa ya? Mas Singgi. Mas Inggih. Mohon untuk diberi peneguhan Iya, bagi Bu. Mas. Ini kayaknya religius banget ini wajahnya. Oh iya, Ya, baik Ibu, boleh. terima kasih. Eh, Ya, Selamat malam semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Yang bisa saya sampaikan mungkin dari awal saya melihat video, mungkin dari satu kesimpulan itu adalah dalam perjalanan hidup kita nanti berkeluarga, dalam perjalanan pasti akan ada keraguan, entah itu kita pada saat mengambil keputusan atau pada saat kita berproses untuk menjadi keluarga yang baik. Yang terpenting tetap kita teguhkan iman sesuai dengan ajaran Tuhan kita. Yang penting apa pada saat kita berproses ke depan tetap eh, berdoa kepada Tuhan, terus tetap komunikasi juga dengan pasangan supaya nanti ke depan ketika ada masalah akan Tuhan lewat pasangan kita. Seperti itu sih, Bu. Terima kasih. oke. Mbak Angela. Ayo Mbak, aku lupa ya ada dirimu. Sudah Belum tak. diwakilkan Mas Singgi, Bu. Oh enggak perwakilan ini. Wajib. Silakan. Kalau saya ambil kesimpulan dari apa yang Ibu katakan tadi kan harus rendah hati ya, Bu ya. Jadi Ibu kan harus merendahkan hatinya untuk pasangan, kemudian harus tadi di ayat apa Efesus 6 ayat 14 dikatakan bahwa kita juga harus setia kepada eh, Tuhan, kepada apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, walaupun dalam keadaan sulit pun kita juga harus setia, dan terlebih dalam kehidupan berkeluarga juga Ibu, kita harus saling setia dan percaya begitu. Terima Oke. kasih.
Terima kasih Mbak Angel. Sudah cukup teman-teman? Sudah selesai ya? Ya, Jam berapa? Masih mau ditambah setengah jam lagi? 4 menit. 4 menit lagi. Ya. 4 menit lagi saya Mas siapa? Mas itu loh. Sudah Mas semua. Ingge itu loh. Mas Ingge. Yang atas. Mana? Yang iya yang suci. Yang suci. Oh, masih nggih. Mas Ingge. Terkait dengan keterlibatan hidup menggereja Mas, belum disampaikan. Oh Sudah iya, terlibat. Bu. Itu harus. Mohon maaf. Kebetulan saya di luar kota terus. Jadi kebetulan saya ini di Cilacap. Nah, setiap tahun, 2 tahun sekali itu saya pindah tugas. Jadi untuk saat ini, jadi keterlibatan saya di dalam acara gereja itu memang belum ada untuk saat ini. Ya hanya rutinitas setiap Sabtu atau Minggu pagi itu hanya ke gereja, Bu. Seperti itu. Tapi kalau pada saat pulang ke rumah, kampung halaman, itu bisa dipastikan selalu ikut dalam kegiatan menggereja. Seperti Oke. itu, Bu. Tak catat ya Mas, selalu ikut ya. Mbak Angel. Di Baik, Bu. Kalau Ya. saya, karena kan Ibu kan suka dirijen, terus suka latih kur, jadi saya harus selalu ikut, Bu. Terus sembayang, saya juga pernah sesekali mendampingi sekolah minggu atau biapir. Terus mungkin ini, Bu, saya disuruh untuk jadi pemazmur biasanya sama Ibu. Sekarang atau dulu itu? Sekarang ya? Eh, yang Jangan dulu. akan datang diminta untuk Jumat Agung pemazmur, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih. Nah, jawabannya tuh dulu waktu itu saya orang kanggo ya. Dulu waktu itu. Mas Awan nih walaupun ini Mas Awan kok sudah hilang? sudah terlibat nih kan sesok ke depannya kan menjadi suami istri. Silakan. Baik. Amsa, Bu. Apa Mas yang akan kamu lakukan untuk niat untuk terlibat dalam hidup mengereja? Mungkin besok akan jadi pendamping-pendamping, Bu. Gitu. Hah? Mau jadi pendamping-pendamping, Bu. Oh, Entah jadi pendamping. Ya, entah pendamping OMK atau pendamping siap. Ya. yang lain gitu. Oke, terima kasih. Begitu teman-teman. Jadi setelah pulang dari sini, besok masih ada 1 hari. Pulang nanti ada niat untuk terlibat dalam hidup menggereja. Ya, aku harus jadi apa tukang parkir itu boleh ya. Parkir tugas parkir itu, ganjuran puluhan juta loh ya. Wah, dapat banyak loh ya, jangan salah ya toh. Nah, itu silakan untuk memiliki niat masing-masing sesuai dengan stylenya masing-masing, kemampuan masing-masing untuk terlibat dalam hidup mengereja karena tadi sudah dikatakan itu adalah perutusan ya. Kita diutus, semuanya diutus, lalu apa yang kita bisa berikan kepada gereja, bukan gereja berikan kepada saya. Gereja berikan kepada saya pasti akan ngecewa ya toh. Gereja orang ya apa ya toh. Tetapi apa yang kita bisa berikan kepada gereja. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Ya, terima kasih sekali Mbak Ati. Waktunya sudah pas ini Waduh, jam 20.30. Kita beri aplaus untuk Mbak Ati. Terima kasih.